Pak Juma sudah dari surga? Saya dari surga, betul. Pak Juma apa sudah lahir dari surga? Sudah lahir? Iya, betul. Enggak. Apakah Pak Juma sudah lahir dari surga? Lari dari surga? Lahir. Oh iya, saya dari surga. Pak, oke. Mana buktinya Bapak dari surga? Ya ini saya ada di bumi sekarang. Mana datanya Bapak dari surga? Datanya dari surga gimana ceritanya? Kan Mana datanya dari ayat mana Bapak mengatakan Bapak? kakek saya itu dari surga. Kakek saya Adam itu di surga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Aku tanya ya, Pak Juma, itu pintar. Adamnya Pak Juma dari surga. Kakek saya dari sana, berarti saya dari sana dong. Gimana Aku tanya sih? Pak Juma. Berobat dulu lah, Sima, berobat dulu. Manusia kan udah dalam dosa. Samanya seperti kalian, kakek kalian dari neraka, berarti kalian juga dari neraka. Gitulah. Aku Sama tanya seperti Pak saya. Juma. Kakek saya dari Ini surga, masih berarti sama. saya berasal dari Pak Juma. surga. Kalau Bapak tanya aku terangkan, aku kan dari surga. Kalau orang Belanda punya cucu di Indonesia ditanya, kamu dari Lambang, mana? Pak. Ya dari Lambang, Belanda. Pak. Lambang. Darahmu dari mana? Dari Belanda. Ya saya dari surga dong. Lambang. Adam di Kalau surga. Bapak tanya saya, apakah Bapak dari surga? Aku terangkan, saya udah dari surga, Pak. Saya udah dari surga. Saya UNS, saya warga negara surga yang sedang menumpang di bumi. Saya sudah dari surga. Saya tunjuk ayatnya. Silakan. Sebelumnya aku tanya Bapak, Bapak sudah dari surga? Saya nenek kakekku dari surga. Aku tanya Pak Juma, jangan kakek nenek. Iya, karena kakekku Dia dari lagi sana, maka sakit, saya dari Sima sana. lagi sakit. Beda pribadi, Tadi Bapak Sima dengan bilang Bapak. dia yang dari surga. Bapak sudah dari surga. Loh, tapi katanya Yesus dengan Papa sama. si Juma ini yang merusak Islam. Si Juma yang Jangan merusak kau Islam. menceritakan dari surga jikalau Bapak belum dari surga. Maaf teman-teman, Zuma Dari ini surga, kalau sakit Bapak belum jiwa. dari surga. Sebenarnya si Juma ini yang merusak Islam. Sebenarnya Islam itu baik, tapi gara-gara mulutnya Islam banyak yang Enggak usah gitu terdolimi Pak, gara-gara usah ngomongin orang Pak. Aku Pak Juma, aku sayang sama dia. Gara-gara Aku Bang tanya, Suma Kristen jangan bilang hancur. Pak Juma ini. sampai ada orang muslim yang bilang, "Oi, boneng, Jangan, Pak. urus Pak Juma ini agama." harus kita Itu rangkul. Islam yang mengatakan loh. Woi, satu-satu woi. Malu. Apa kali ini? Boneng, Woi, boneng. Ini harus kita rangkul. satu-satu, satu-satu. Masalah Meso lagi Makanya satu-satu. Islam itu dipermalukan. Budan. Satu-satu lah, ku Si Juma satu-satu. ini hanya mempermalukan Islam. Budan kau diam dulu. Kasih Jimmy dulu. Jangan dulu kau. Kasih hargai temanmu yang Kristen. Aduh, parah ini saudara-saudara Sebenarnya si Juma penyembah ini hanya makhluk. mempermalukan Islam loh. Iya, mempermalukan Islam. Karena ada fiti-fiti yang menyebutkan, "Hei boneng," itu Islam loh yang mengatakan. Malu kamu buat katanya. Itu ada fitinya loh. Karena dia suka menghujat. Oke, karena Pudan nggak bisa diskusi, Bang Jimmy aja lah. Silakan Bang Jimmy. Kita turunkan aja. Dibuka kembali mute-nya. Turunkan aja murid-murid yang keras kepala, yang nakal-nakal ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan kalau ada teman-teman Kristen nanti typing aja di bawah, Bang. Saya Kristen, biar dinaikkan sama moderator atau sama saya. Lanjut Bang Jimmy, belajar lagi Bang Jimmy. Kita Pak saudara. Ya. Kita saudara, semua makhluk Tuhan saudara. Ya, kita satu ayah kita Abraham. Ya, Ibrahim. Ya. Bah, bukan dari Abraham kau, bukan. Apanya? Nabi Abraham tidak sembah manusia. Apanya kau ini? Enggak, maksudnya kita tutup kemanusiaannya. Kita ini satu ayah dari Ibrahim. Dari Adam. Itu langsung aja, semua orang alam tahu kan sudah ada air bah, kan sudah ada langsung ke Ibrahim aja langsung, Sarah dan Hagar. Ya, kita langsung aja. Ya. Oke, kita kembali Pak ke asal Pak tadi. Aku tanya Pak Juma yang saya kasihi, apakah Bapak Juma sudah lahir dari surga? Jangan kakek, beda kakek dengan Bapak. Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari rahim ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita Dengan masih cara- lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan condong kepada keinginan daging. Kita harus Dengan lahir dari cara- sorga supaya kita dengan condong kepada cara- keinginan roh.
Dengan cara makan semua itu makanan bagus. yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya nggak makan daging babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh iya. Saya makan iya, daging iya. babi. Ya ya. Saya makan Apakah daging boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya? Jadi Pak Jumat, ya, dikatakan di Yohanes 3. Tunggu ayat bang, tunggu 7. bang, tunggu bang. Oke. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward, Jangan mau dilajah. Edward, Anda halo. masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward? Kayaknya saya berbicara dengan Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh dia gila, dia gila, dia gila, Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya lanjut. Cuman tes doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya. Jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga. Dan tidak bisa masuk sorga. Yohanes 3 katakan Yeah. ayat 7. Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukanlah dari sorga, dia dibawanya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibawa sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu enggak menyatu dengan tubuh rohnya. Kalau untuk hukum Islam udah tersirat, enggak sampai tersirat, tersirat, syariat, hakikat, marifat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat. Nggak mengerti firman. Sama kan dengan saya sekarang bicara serius sama Bapak. Bicara apa Iya, orang iya. ini? Halo. Iya. Habis Jadi guru besar Yahudi itu, mulut hidup. benar Pak, guru besar Yahudi yang penting kan dia bunyi. mempelajari firman hanya sebatas tersurat. Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Yang Buset ketiga. Dia bertanya kepada Yesus, Iya, Guru, iya. bagaimana caranya supaya masuk surga? Ah. Ya. Pintar. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 7. Janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bibel, kalau Bibel yang asli, ya, kalau Bibel yang asli, Bibel, kamu harus lahir dari sorga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus, karena Nikodemus ini orang Yahudi, Kirain untuk Kristen tadi. jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, guru besar Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibawanya firman sebagai logos di pengetahuan. Berarti yang disuruh lahir kembali siapa? Semua manusia, Iya. Masalah semua manusia nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, tadi- harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kenapa jadi Ketepatan dia berbicara sama Nikodemus. Tapi Lah, enggak tepat dong. untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang Iya. kepada Yesus lalu kemudian berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang Betul. diutus oleh Tuhan. Sebab Boleh, tidak ada oke. seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Oke. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu." Yesus jawab apa? Betul. "Aku berkata kepada kamu, Memang itu berbicara pada waktu itu karena hanya di Nikodemus bertanya. Kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga enggak Yesus bisa, berkata enggak boleh. sama. Enggak boleh Anda nafsir kayak begitu karena itu adalah cerita Itu yang terjadi perkataan pada bukan zaman hanya pada itu. seorang. Itu Ya, untuk kenapa semua jadi- manusia, tapi waktu itu ketepatan Nikodemus Dari mana? bertanya kepada Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam kepala atau perkataan- imam pemimpin agama Yahudi pada saat Begini itu. Pak, Nah, jangan nanti ayo. kalau dikatakan Yesus firman lakukan kebenaran itu kan hanya untuk murid-murid, jangan gitu Pak. Ya memang karena ketepatan murid-murid yang ada di situ. Memang untuk Bapak ini murid-murid. gimana? Itu semua firman untuk semua manusia Pak. Oh tidak ada. Itu Mana firman dalilnya? untuk semua manusia, Mana Pak. dalilnya? Mana dalilnya? Loh. Kenapa nggak ada dalilnya? Mana kalau ada? Jadi ke semua bangsa Jamhuri kok Mana dalil? bangsa itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Matius 8 tadi ya 19. Itu Jadi ke beda, semua itu bangsa. beda. Itu
Itu ajaran, saudara, itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia Jadi itu maksud mana? Bapak itu perkataan Yesus itu hanya untuk Nikodemus gitu, bukan semua orang. Untuk seluruh, dengarkan, Muhammad bicara untuk dari seluruh dari- orang Yahudi, bukan untuk Jadi seluruh manusia. ketika Israel berbicara kepada Muhammad atau Muhammad aja gitu, enggak khusus orang. Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada Ya saya pun diutus. Ya, sekarang mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Saya ucapan? diutus. Mana ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh bumi. Mana itu sampaikan firman maksudnya dia diutus untuk seluruh Itu umat kan manusia itu diutus, mana? Mana coba? Itu kan masih diutus. Loh, ucapan Jadi Yesus kalau saya pergi pelayan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, Apakah saya nggak dutanya Tuhan? siapa ente? Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Siapa Yesus ente? itu Saya ini Yesus warga negara surga. di mana Saya Pak Juma, dalilnya kau warga negara surga kau? Di mana? Jangan kau gila. Bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak Warga warga bumi, Pak Juma. warga negara. Sejak kapan surga itu negara Baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya bicara nggak mau Paulus. tentang pribadi, mau Paulus. pribadi. Baca apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya, nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana Semuanya dalilnya anak Yesus Yesus. pernah beranak? Dengar. Yohanes Mana 1:12. dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok ada larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam Mana Galatia. Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, mana Ibu beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita melahirkan. Pak. Arti beranak itu Pak, bukan melahirkan. Paulus Saya banyak mengaku anak dia rohani, bersalin. anak bangsa. Saya ada Beda, rohani banyak. beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Bukan Ibu anak Pertiwi, rohani, bukan anak kandung Pak apakah Juma. Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi Bukan pernah anak bersalin? kandung. Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Bapak Kan tidak baca pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus Kalau mengaku mau dia bilang saya pernah pernah bersalin. Yesus, Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu mengandung hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin. Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19. Begitu saudara. Medan bukan orang juga. Paulus bersalin dia. Makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi enggak hamil-hamil. Tapi Paulus kasih kita tahu dia Paulus enggak hamil ki bersalin kita. Banyak anak-anaknya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia nggak pernah menetas. Begitu terus dia tidak menetas. Karena di dalam perutnya pulau besi. Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih Ya. ayatnya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih silakan. datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Anda bacakan. Ya Bapak baca, berlebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Ya Yesus. kalau aku terima dia Bapak, aku akan menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti karena Yesus bukan bapak, dia anak. Oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, jangan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta apa kita? Kalau berdasarkan data itu dia bukan anak Yesus ini, dia cucunya Pak Yesus. Juma, Yesus anak. Cucu dia. 33 tahun dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak. Cuman Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedih juga. Baca, jangan ketawa Bapak.
Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Yesus- Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah hamil. Juma, Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Makanya- Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Dia Bapak mencoba, Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Belajar untuk dinikahi domba nanti di surga kan Bang Zuma kan? Belajar yang untuk lahir- dinikahi Yesus nanti kan? Yang lahir malah, yang lahir malah dedak yang diperam keluar bukan anak. Bapak jangan sharing gitu, Pak. Jangan gitu sharing, Pak. Jangan ngambang, Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana Paulus. menjadi anak Yesus. Buku terangkan, Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. tanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang, adalah Pak. Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku. Paulus. Mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berkuterangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Aduh, Itu jelas beda konteks, Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Nanti bisa Hai terangkan anak-anakku, karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timoteus, anaknya. Iya, Itu iya, anak itulah, rohaninya. Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu anak saudara. rohaninya, Pak. Itu Jangan ada jasmani. konteks Bapak di situ. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu termasuk Timotius itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara bertubuh, anak jasmani. Bapak pun Oh, salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda yang anak mengatakan rohani. Paulus nggak apa? pernah, nggak Paulus itu nggak ada naik nafsunya. Bertobat, Bagaimana Pak. dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani? Bersalin rohani? Paulus itu tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, perempuan, tapi telanjang, nafsunya nggak ada Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya, buktinya dia hamil. Bapak jangan lari konteks, Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab anak saudara Yesus. Paulus sendiri kalau mengatakan diskusi dia pakai logika Odino. sedikit lah. Dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa logika kalau kitabnya aja enggak masuk logika? Lucu Saya ente. dengar Suma ini dipanggil Gurunda. Oh, kualitasnya begini ya, dipanggil Gurunda kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Yesus Bapak tidak katakan, punya Pak. anak. Tadi Bapak ke Paulus. Itu Yesus berbicara itu tidak- anak itu anak rohaninya, Pak. Saya Yang anak Yesus. sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya anak? Tadi bersalin. ada satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan ngarang-ngarang Bapak yang bilang ente. dewa, Pak. Lah kan Bapak Theos yang di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu, Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak dari saudara-saudaraku. Teos. Ceritanya udah Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam ini tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi, Pak gitu. Juma yang saya kasihi, jangan Bapak cuma cerita tentang sorga kalau Bapak belum dari sorga. Nanti Surga Bapak apa bicara lagi, lagi? nggak ngerti Bapak tentang sorga. Bapak belum dari sorga. Bagaimana Bapak menceritakan sorga? Bapak belum dari sorga. Hanya orang-orang yang dari sorga yang bisa menceritakan sorga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga yang mana? Ya sorga lah, bukan sorga yang ada di sana sek-sek. Sorga yang di sana itu semua Iya. cukup kemuliaan. Di sana roh yang ada, nggak sana bisa bersetubuh sana. Nggak bisa bersetubuh Nggak ada sorga. jasad di sana, Orang bisa nggak ada bersetubuh jasmani sorga, di berarti sana. daging. Nggak ada jasmani di sorga sana. nggak ada. Hah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Hah? Darah dan daging ke sorga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Loh, ini kita menikmati damai sejahtera. Kita sudah hidup roh. Bagaimana Di sana nggak ada Anda penyakit. mau Itu kita menikmati. Di sana nggak ada Bagaimana penyakit. Di Anda sana nggak mau ada jadi kelaparan. sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau Baca sejahtera Bapak kalau dulu. cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus.
Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata Ibu Paulus yang Anda sebutkan dalilnya. Nanti memang betul-betul Anda ini anaknya Paulus, Anda ini. Tidak memahami siapa Paulus. Bapak Anaknya Paulus, Anda orang ini. jahat. Itu jurusnya Zuma kalau debat nyari Anaknya ke Paulus. Paulus. Ya iya dong, kan Jadi Anda mengatakan kualitasnya Anda Zuma, mengatakan bahwasanya ketika Anda di nggak surganya bisa Anda nanti ngapa-ngapain, itu langsung tidak ada keluar ke jasmani. Jangan ngambek, Pak. Sementara Yesus mengatakan engkau akan makan Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim bersama itu, Bapak aku. bilang Theos. Beda Allah, Pak. Beda Saudara, Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Dia akan Bukan duduk makan kue, semeja. makan rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja makan rohani. Bapak ini makanya rohani. penyet. Justru nggak ada penyet, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja makan rohani, buset. Itu Bagaimana meja fisik, itu meja sajian. Makanya bawa berita ternaknya. Di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti, Mati ada meja. surga, minuman. Oh, Ini mama. bapak pahamnya udah beda. Ini ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi di sana Anda menjadi makhluk roh gitu. Perjamuan anak domba dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh. Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan Berbahagialah makan orang kue, yang tapi- haus akan lapar. Tapi Bukan makan lapar minum kue. di sana. Namanya makan Bukan itu. makanan Bos. jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Itu paham Kata Bapak siapa? seperti itu ya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Gimana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan. Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Nggak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja abang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen. Makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini saudara, saya tanya samamu,
ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong mereka dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus, kayak kau pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka itu dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar aku terangkan, makanya aku terangkan Pak. Siapa yang Terangkan, Pak. Makanya Silakan. dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala diri mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, itu arahnya. enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka, yang dengar aku terangkan ke situ arahnya. Meyakini Yesus juru selamat itu sudah mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Tubuh jiwa rohnya Apa? disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiga. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiganya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan. Dia manusia roh. Begitu. Begitu saudara. Begitu. Jadi, oke. Sekarang kita balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau sebaliknya? Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya juga enggak? Orang melakukan dengar. Jasmaninya juga atau tidak? Jasmaninya dengar dulu. Begitu dong. Berarti yang ke surga. Berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan karena jasmani ini. Jasmani kok. Nenekmu kiper. Kami juga menjaga. Nonotmu aja tidak sunnah. Apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunnah. Jadi, kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu menganggap bahwasanya, ya kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Walaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Lari nih, kalau bisa lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Kenapa? Salah dulu, gantian karena Anda tidak layak ditanyai. Anda tidak layak ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunggan jawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia itu adalah lengkapnya jasad dan rohani. Gitu, saudara.
Pak Juma, aku terangkan dulu. Siapa yang ke neraka? Siapa yang ke surga? Sebelum ke surga, siapa yang ke alam maut? Saya simpulkan dulu bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertaubatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga neraka. Berjumpa Pak. Kita kelar. Siapa ke surga, siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Ya. Oke. Makasih saudaraku Al-KTP. Yang ke surga itu adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih manusia daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi ketika sabar. Dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda mengutamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lakukan? Ketika misalnya diharamkan babi, saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di Imam 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, enggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis ya, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak, cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Tunjuk ke saya, Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Tidak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana saya malu. Saya pakai data, Pak. Iya silakan. Saya Pak mengerti firman kita sharing ini. Saya bukan orang goblok. Saya berbicara Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik. Kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Karena kamu semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan diterangkan. Pelan-pelan dulu diterangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang. Galatia ini firman Tuhannya Yahudi
sabda Mesias atau karangan Paulus Botak? Tidak Jawab. ada. Dengar Pak, dengar. Segala jawab. tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul Segala pertanyaan. Ini tulisan yang diilhamkan Tuhan adalah yang baik diilhamkan untuk Tuhan. mendidik dan mengajar. Saya Iya. tahu kalau itu. Jadi Sekarang pertanyaan Kejadian saya, 1. Galatia 3 ini apakah firman Nabi dan Tuhannya Rasul Yahudi? mencatat, bukan semua gue. Apakah sabda Nabi dan Rasul Mesias atau karangan Paulus Botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan. Anda yang mau, nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus Botak Cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada Jadi laki-laki firman perempuan. Tuhan Mati itu meja. jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil Itu inilah kan yang sudah ada. sabar, Itu kan sudah ada memang di Alkitab sebelumnya. sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil akan datang inilah penyesat-penyesat. dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Nah, itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena Kalau di dalil Galatia 3 nomor 28 itu di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. itu pendeta yang di luar negeri Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang dia gunakan. Tapi tidak ada dari kita katakan kasih sama manusia sama sekarang sejenis, begini, tidak ada. oke, yang lain diam, Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain lah konteksnya itu. Lah kok beda? Itulah berbeda. Astagfirullahaladzim. Ini bicara Saudara dengarkan nomor 28, dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma Pertanyaan saya, video begini saya juga bisa edit. Bukan kata saudara, kami, bukan saudara, paham Anda Bapak, ini beda mengatakan pangan anak TK Anda ini. mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus Kalau mengatakan cuma video-video tidak ada begini lagi bisa Yahudi, diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Ini Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus dalam Yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesal. Begitu. Makanya tunggu Bang, pakai ludah dulu Bang ya, pakai ludah Bang, pakai ludah. Ya Bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan Aki sama Ak.
laki, cewek sama cewek. Karena tak ada lagi pembeda antara laki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Jadi, kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengar, bisa terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan, tapi nggak ada bedanya. Orang kaya, tapi iya, tak ada bedanya. Kulit hitam, rambut keriting. Tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama Yesus. Berarti di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Halo, mana? Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. Laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesa dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari gitu surga, siapa saja pun dia mau orang Kling, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Kristus. Semua sudah menjadi laki anak-anak perempuan sama. Laki perempuan sama, gitu dong. Iya, maksudnya bukan anak yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu. Mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi, sah, dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki, boleh mengaku perempuan, dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Nggak mau. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main nak Handi, lo pada aku ya lo tante lo kena bisiki ke tante mu Handi, lo ku main nak. Bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi poluan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke poluan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar poluan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama aja saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah yang dipakai oleh otoritas gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Gitu sama saya yang mengambang. Berarti kanda kena gigi uang kembali. Tidak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Bang Dinda Handi. Bapak jumpai Bang lari. Matikan mic saya. Pandi nanti mereka di neraka dipanggil naik dipanggil Jimmy. Ya. Hadap kanan. Pak Juma Iya Paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jimmy. Nungging si Jimmy.
Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga, tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3, Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu, pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Nah, habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Gak bisa pahammu, aku nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi, sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, ya aku terangkan. Gitu kan enak. Makanya kasih berbicara, Pak. Iya, silakan. Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Sekarang, bagi laki-laki menjadi perempuan, jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Tidak kan ada laki-laki hanya orang atau Lewi perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu dah generasi. Dona jaringan lagi. Iya. Dona. Jika lagi jiwa kembali. Kena tai ulang lagi. Halo? Saudara bukan Yahudi ngaku Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. bukan itu maksudnya. Lalu apa maksud Anda? Bukan langsung. Lalu apa? Bukan Apa langsung maksud Anda? anak kelamin. Apa maksud Anda mengaku? Apa maksud Anda mengaku Yahudi? Apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Yahudi. Kali sama Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya dalil. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi kita bicara Pak, ada nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis itu sekarang sudah menjadi warga negara sorga. Iya. Jadi keturunan Abraham semua warga negara sorga. Oke, dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? Itu kan kata Bapak itu. Loh, tepuk tangan kalau saya kau duduk tangan. Gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kon. Aduh, dan kali tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan berarti langsung nggak ada perbedaan, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah dibaptis, sudah menjadi manusia baru, lahir dari sorga. Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada lebih hebat dari Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Saya ulang lagi. Saya baca dalil. Kalau sudah Saya baca dalil. Semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun sama semua, mau orang Batak pun, suku Karo pun sama semua. Nggak ada lebih hebat Yahudinya. Semua sama. Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali.
Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. Saya bisa bicara Den. Ya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Ya apa, ke orang lain dia langsung, kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi ku tahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Ya nanti habis ini Bang Nasrani ya. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu merujuk kepada dikatakan di situ tidak ada perbedaan apa itu? Baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah kulti lagi. Kita masuk baik. Menurut Anda jemaat iblis. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu adalah sudah dibahas itu Jadi kalau macam mana Bang ini? Kalau kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi tidak nyambung ini, sudah tidak nyambung dia Pandi. Belum tentu masuk surga. Sudah tidak nyambung dia ini, sudah tidak nyambung. Kok nggak nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara apa rupanya? Dalil-dalil mana tadi yang saya kasih lihat sama Anda? Apabila dia dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak apanya dia bilang ini Tuhan. Kemana-mana Lu kok kemana-mana Bang, yang kita bicarakan masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. Apa landasan-dasarnya yang dipersatukan oleh Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana apa yang kau baca? Yang kau baca apa? Tuhan mempersatukan. Ini Anda membahas tentang bagaimana kehidupan di surga tidak ada kejasmanian, sementara di dunia itu tentang pernikahan. Tentang pernikahan. Ini langsung ku ambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya. Oh nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu ya. Betul ya. Ya betul. Markus 10 nomor 8 sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Yang saya tanya sama Anda, apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Kalau pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan?
mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat rukunya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas itu kan sudah jelas. Baca, kok jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian itu ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orang ya di situ ya? Ya tidak, lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh berdua. Jadi satu kalian berdua? Lah kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan Bang? Ya iya. Nah iya makanya. Dua orang menjadi satu kan udah Lalu? Parah kau itu. Nah, itulah gambarannya tadi abangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana Bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul. Bukan, ini Bebel tahu loh. Kacau Bebel tahu loh. Nanti kalau ini bahas, orang yang gini abangku, Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang kamar seperti kalian sebenarnya. Ya. Jadi ini diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini seperti yang dikatakan tadi bahwasanya kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan kata begitu. Aturan di dalam cabut aja dulu, cabut jangan ada dulu. Kalau itu ini mainan saya nih kalau begini. Oke, maju Bang Andi. Iya. Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya bisa nolongin tetangga melahirkan. Sebentar. Iya, juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya. Sebentar. Tertunda tadi saya bisa nolongin tetangga melahirkan. Kok bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan? Kau bidan? Saya bukan bidan. Kau lihat juga lah itu batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Semuanya saya laki yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma bentuknya ya? Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Iya. Itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau saya ulang lagi Bang. Kalau dengar. Kalau ya, seorang baru saya satu kata Abang sudah dengar saya. Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau terserah lu Bang, saya nggak maksa Bang ini. Aneh. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia. Iya. Dengar. Jadi waktu Tuhan dengar saya. Kenapa Bang yang panjang ngomong, saya ini belum ngomong loh. Kenapa? Karena dia saya ini belum ngomong Bang. Mengasihi manusia itu. Iya, santai ngomongnya Abang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja Bang, jangan diomongin harga cabai. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya aneh apa enggak. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi. Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Tapi kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya Pak Jimmy. Supaya kamu paham. Ya paham saya. Seorang yang luar biasa, yang saya paham bahasamu, Tuhan menjadi manusia. Kamu kaji kemampuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih Pak Jimmy? Itu nggak layak. Pak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa. Silakan. Ya. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia. Oke, silahkan.
Pertanyaannya adalah, waktu Tuhan mau menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana ulang sekali lagi? Waktu Tuhan mau menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya. Kok jadi makannya? Kok Tuhan jadi makannya? Dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lupa. Ya. Mulai kena dia. Seterus nanti ini orang berhadapi saya. Seterus lu ya. Dengar dulu Pak. Kita harus mengerti. Udah ngorok dia tanya apa itu? Kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhan mau menjadi manusia. Apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada, siapa yang Tuhan? Makanya dengar harus bicara, bisa terangkan kalau bisa. Nggak usah diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya? Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Iya, Tuhanmu pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia. Betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Gak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa? Jadi, bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak, saya tahu Allah itu. Nggak usah diterang, bukan itu. Nah. Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Silakan. Oke, bisa gantian mungkin sama Bang Nasrani. Dari tadi beliau ini kasihan nggak ngomong-ngomong. Saya baru ekstra begitu udah stroke dia. Udahlah. Saya lagi lu. Coba sama gue bermain kata-kata lu. Stroke lu. Ya. Silakan Bang Nasrani. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya. Nasrani itu Bang tidak menuankan Yesus loh. Oh, bukan. Saya menggunakan kata Nasrani untuk menghindari polemik saja. Karena kan selama ini kan Kristen kan dipanggilnya oten. Nah, jadi saya kabur dia itu, kena stroke dia tuh si Jimmy. Iya Bang, silakan. Ya, jadi saya untuk menghindari polemik saja. Ya udah, artikan aja Nasrani itu apa? Nasrani itu ya Kristen sebenarnya. Bukan, Nasrani bukan Kristen, beda. Nasrani kan dari Nasrani. Nasrani dari Nazaret. Nah, Nazara. Itu pengikut Yesus. Baik. Saya beda. Nah, putuskan dulu Anda Kristen apa Nasrani? Kristen enggak ya, Kristen gitu. Okay. Ya udah, terus. Ini sebentar saya boleh diskus sama Bang Zuma? Bisa Bang, kalau Bang Zuma monitor bisa. Dari tadi beliau minta tuh dengan Bang Zuma. Sebentar aja. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi itu Bang. Lu setuju nggak temanmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Lu setuju nggak? Sebenarnya saya sudah. Jangan sebenarnya. Lu setuju apa enggak? Tuhan menjadi, tidak setuju kalau menjadi. Enggak, lu tadi temanmu barusan lu punya kupingan denger Tuhan menjadi manusia, setuju apa enggak? Makanya saya beda, Bang Andi. Bilang aja tidak setuju gitu loh. Tidak setuju dengan. Ya udah lanjut. Gitu dong, susah amat sih. Iya. Berbeda boleh, tapi gengsi jangan. Oke. Jujur iya. Nah, dengar ya. Berbeda boleh, gengsi jangan, jujur iya. Silakan. Ya. Oke. Sebelum Bang Zuma masuk, mungkin Kang Dito mau ngobrol sama Bang Nasrani. Silakan Bang Nasrani. Apa yang mau bersedia nggak sama saya nih?
Ya santai aja. Mintanya sama Dia guru mau dah. belajar saya lihat ini, silakan. Iya. Soalnya kalau sama saya terlalu kencang cepat orang setruk. Ya udah lanjut. Enggak. Karena saya ingin memfokuskan untuk diskusi ini masalah kematian Yesus. Yesus disalib sebenarnya. Oke, kita ganti tema ya. Itu menarik, Bang. Saya langsung ganti tema karena Oh, masalah kematian. Kematian. Jadi temanya di sini, Bang, Yesus kami tidak mati ya. Nih. Iya. Ini temanya. Oke, sama Yesus host aja kami dulu, nggak sama mati. host. Tidak apa-apa, kan gitu aja. Kan gitu. Kan gitu aja. Sama aja Kalau kok. Silakan. ya sebenarnya sama aja. Cuma kok saya pengen belajar banget sama Bang Zuma. Sama Bang Zuma. Oh iya, nanti kalau Bang Iya. Zuma sudah monitor, beliau bisa masuk. Oke, siap. Bagus Soalnya ini bener-bener nyari kebenaran dia nih. Ya, dia pengen dari tadi pengen sama Bang Zuma. Dari tadi beliau ini di sini nggak ngomong, beliau diam. Gini aja, kalau mau belajar sama Bang Juma, tolong buang dulu doktrin, pergunakan akal sehat. Pertama nih poinnya nih. Baik, saya akan siapkan. Ini dengerin poinnya. Bedakan antara pengutus dan diutus. Bedakan antara pencipta dan ciptaan. Bedakan antara Tuhan dan makhluk. Itu dulu. Dasarnya di sini dulu kalau mau belajar sama Bang Juma. Lanjut. Oke. Bang Andi habis makan apa? Pintar kali hari ini Bang Andi. Habis makan ini, kunci dongkrak, minumnya Red. lanjut. Iya. Sebenarnya sih saya sudah pernah kalau Bang Handi pernah ingat saya ya mungkin ya dulu. Mungkin pernah saya dibantu waktu itu. Dibantu apa, Bang? Saya baru belajar bisa menggunakan TikTok waktu itu. Oh, siap. Oh, dibantu sama Bang Handi ya? Bang Handi. Kemudian gitu. itu sudah lama pernah saya bahas gitu. Jadi sudah satu topik saya lewatin, ini saya mau masuk lagi topik yang lain begitu. Siap. Jadi kalau Bang Hadi pernah ingat, saya pernah masuk ke topik itu mungkin hampir lama. Tetapi karena kendala. Gua nggak dengar tadi. Topik apa? Apa? Topik apa? Topik untuk membicarakan masalah ketuhanan Yesus, Bang Hadi. Oh gitu ya. Silakan Bang. Iya. Jadi itu sudah satu topik yang saya punya pandangan dari teman-teman Muslim kepada kami. Apa yang sudah disampaikan itu sebenarnya harus kita pelajari gitu loh, dan kita cermatin dan kita lihat poin-poin dari Muslim ini seperti apa, sementara dari poin-poin Kristen ini seperti apa. Kemarin tuh kalau Bang Handi masih ingat, kita pernah membahas seperti itu ya. Waktu itu Bang Handi pernah bantu saya, kita membahas di melewati Bang Handi karena saya masih belum bisa TikTok. Ini kebetulan saya masih bisa belajar TikTok, makanya saya mau masuk langsung seperti itu. Ya intinya aja gini Bang ya. Ya. Kembali zero dulu. Oke. Buang dulu kepercayaan yang bertabrakan dengan akal sehat kan begitu. Baik, betul. Ya, secara manusia berakal, semua yang pernah bernapas di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Itu dulu Bang. Kalau udah setuju di sini enak.